Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya selagi matahari masih bersinar, artinya masih ada kesempatan buat kami. Sebelum lebih jauh Tuhan, kami mengistirahatkan tubuh kami pada saat malam hari ini. Kami rindu supaya kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu supaya kuasa firman melekat dalam hidup kami, sampai kami menghayati, menghidupi, dan kemudian mengalami kuasa di dalam firman itu Tuhan. Kami rindu berbicara mengenai kuasa doa yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati menyertai hamba-Mu ini untuk menyampaikannya secara baik, untuk bisa diterima dengan hati yang terbuka, sampai kami boleh mengalami Tuhan secara luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara sekalian, apa kabarnya? Tentunya kita bersyukur ya, boleh ada di malam hari ini. Seberapapun kita yang bisa menerima sinyal dengan baik, bersyukurlah ya. Ini ada beberapa orang keluarga Pak Beni, keluarga Pak Sinaga, Bu Marta, Bu Mila juga yang tadi ketemu di Indomaret. Ternyata sudah sampai di rumah juga ya. Kemudian Bang Riki ya, sama Ibu Siska, kemudian keluarga Pak Sab, keluarga Pak Hartono, Bu Sarah, keluarga Pak Panjaitan, Bu Sinta, dan keluarga Pak Ferry, Bu Sindia. Puji Tuhan, dan keluarga Pak Po ya, hampir kelupa karena naik lagi di sana ya. Terima kasih untuk hadirannya, dan saya akan membagi berkat di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 6 tentang kuasa doa. Ayat ini mulai ayat 5 saya membaca di dalam terjemahan baru yang kedua, mengatakan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi pelajaran yang kita terima adalah kita ambil bahwa kemunafikan itu adalah musuh dalam berdoa, saudara. Karena tentunya sekarang itu doa adalah simbol keagamaan tertentu, dan rasanya orang bangga bukan karena dia bisa berhubungan dengan Tuhan, tetapi bisa melakukan tindakan keagamaan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita mau belajar berdoa dengan tidak munafik, apa adanya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tujuan doa bukanlah supaya dilihat manusia, tetapi memang orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, terutama orang-orang Farisi ya, mereka itu menyukai dengan kerumunan, dan mereka adalah waktu itu merupakan tokoh yang benar-benar diagungkan, karena tokoh apalagi sudah di split ya. Mereka adalah kaum Lewi yang tidak bekerja, tidak memiliki apa-apa, dan tidak memiliki tanah, tidak memiliki apa, tetapi mereka mendapatkan berkat daripada suku-suku lainnya. Dan mereka adalah tempat orang mengadu, tempat orang memberikan apa ya, doa, memohon doa, kemudian memberikan apa ya, menunjukkan dosa saya, kesalahan saya, supaya mendapat pengampunan. Dan itu berentet saudara dari abad ke abad itu sampai hari ini. Kalau kita mendengar cerita-cerita dan juga fisikal mereka, bagaimana mereka lakukan tindakan keagamaan, itu luar biasa. Jadi mereka menganggap dirinya suci dan memang disucikan dan dikuduskan. Kalau di tempat lain itu seperti santo ya, seperti saint begitu ya. Nah, mereka mirip-mirip seperti itu. Jadi mereka suka sekali ketika mereka ada tikungan-tikungan jalan, kemudian di rumah-rumah ibadat, mereka itu berdoa, tetapi intinya supaya dilihat oleh orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Jadi upah doa itu ada dua, saudara, upah dari manusia atau upah dari Tuhan. Dan saya berpikir, saudara, kita harus memiliki upah yang dari surga, yang artinya terserah kata orang tentang apa yang kita lakukan, yang penting bagaimana saya kepada Tuhan,
Karena itu yang esensial bahwa saya berdoa betul-betul hanya kepada Tuhan saja. Ayat 6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tersembunyi artinya perkara kepada fungsi doa adalah kita dengan Tuhan. Jadi waktu kita doa itu adalah saya dengan Tuhan. Makanya kalau orang berdoa di tempat yang tersembunyi, di kamar, tutup pintu, atau di gua-gua doa, atau di bukit-bukit untuk berdoa, bukit doa maksud saya, nah itu adalah dia dengan Tuhan. Nah, saya percaya doa yang tidak dilihat oleh orang lain atau tidak didengar oleh orang lain, itu adalah doa yang paling tulus, paling jujur, saudara. Betul nggak kira-kira? Makanya Tuhan Yesus itu menggambarkan dirinya itu pergi ke taman di saat dini hari, karena dini hari tukang taman pun belum ada. Ya, kemudian waktu itu memang tidak ada listrik yang memancar di taman, pasti gelap juga di situ ya. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk berdoa hanya kepada Tuhan saja, dan kemudian kita akan mendapatkan upah sebagaimana mestinya. Saya akan membacakan di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, di dalam doa yang berkuasa tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang maha kudus atau orang-orang yang spesial seperti selevel dengan orang-orang pintar ya yang memandu hujan dan lain sebagainya. Tetapi Elia dikatakan sebagai manusia biasa saja. Nah, kita ini adalah merasa kita orang lebih dari yang lain atau tidak. Kita itu menunjukkan diri kita juga apa adanya, bahkan kami pun juga manusia biasa. Cuma jabatan kami aja sebagai gembala, dan kalau jemaat menghormati seorang gembala bukan secara manusianya, tetapi secara jabatannya. Sebagaimana kita melihat Saul meskipun sudah ditolak menjadi raja, tetapi Daud yang menjadi penggantinya tetap menghormati bagaimana ini orang pernah diurapi oleh Tuhan. Jadi tidak main-main dengan yang namanya hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan itu spesialnya adalah bahwa dia adalah sebagai pemegang amanah dari Tuhan, oleh karena dipanggil oleh Tuhan, kemudian apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, itu adalah sesuai dengan arahan daripada Tuhan. Kita mengenal pembacaan-pembacaan kita, ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa, dan mulai dari pertama Musa, Abraham, kemudian Ishak, Yakub, itu luar biasa. Sampai kepada Raja Salomo lah yang paling masih lurus begitu, saudara. Tetapi pasca Salomo itu memang terjadi perpecahan antara Yehuda dan Israel. Dan kalau kita baca sepanjang itu adalah seorang raja, ada yang cuma berapa bulan, ada berapa tahun, tetapi minim yang takut akan Tuhan seperti Daud. Tetapi selalu mereka berbuat jahat karena pesan daripada Tuhan itu tidak dilakukan. Awal mula engkau masuk Kanaan supaya engkau tidak bercampur dengan mereka. Kalau bisa sisihkan mereka, atau di sesi tertentu binasakan mereka, jangan sampai ada sisa-sisanya. Tetapi namanya orang, akhirnya ada kawin campur. Kemudian raja-raja waktu itu pun juga membutuhkan tidak cuma satu istri, tetapi ada gundi-gundi. Dan mereka mengambil orang-orang yang memiliki ilah, ada Baal, dan Baal yang paling terkenal. Dan ada satu kepercayaan bahwa sampai mereka ke Dewa Moloch ya, kalau nggak salah, itu sampai memberikan anak bayinya untuk dikorbankan. Itu mengerikan. Sampai itu harus mengikuti, ada yang mulai lurus raja, tetapi membiarkan. Nah ternyata membiarkan juga tidak baik.
sudah tahu tetapi membiarkan. Dia tetap memegang Taurat dan sebagainya, tetapi membiarkan umat itu tetap ada berhala di rumahnya, ada tempat persembahan kepada berhala. Akhirnya banyak mengalami kutukan-kutukan dan luar biasa. Sampai kepada pembacaan hari ini pun kita melihat bahwa Israel Yehuda itu juga sempat perang dan bagaimana kisahnya itu terjadi. Jadi pelajaran buat kita adalah yang terakhir ini adalah kunci doa adalah kesungguhan. Meskipun kita manusia biasa, tetapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan yang maha tahu itu akan menjawab segala doa kita. Nah, saya melihat Bapak Ibu sekalian di sini juga kita banyak kelemahan. Tentunya saudara melihat saya juga banyak kelemahan. Kami juga melihat kita semuanya ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tetapi saya ingatkan bahwa kita harus sungguh-sungguh. Jadi orang dijawab doanya itu bukan karena dia kudus, tetapi dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan menjawab doa itu bukan karena benar orang itu, karena setiap kita memiliki kesalahan, tetapi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mari teman-teman sekalian, sebagai gembala tentunya pesannya agak beda dari yang lain. Kami menganggap bahwa semua adalah anak-anak rohani dan jangan menggiring kami untuk membenci satu dan yang lainnya. Itu tidak akan pernah kami lakukan. Karena roh pengembalaan itu kita belajar dari awal sampai akhir itu semua orang tidak sempurna. Dan kalau kita melihat ada satu orang yang kelebihannya ini tetapi kekurangannya juga ada. Yang satu lagi kekurangannya ada, tetapi kelebihannya juga ada. Nah, ketika kurang lebih ini bekerja sama, seperti 5 jari yang kita ada yang kecil, ada yang agak gede, ada yang tengah, ada yang ibu jari, ada yang jempol. Kalau kerja sama, itu kita bisa ini kok. Kita ngangkat galon juga begini kan, bukan cuma 1 jari. Dan orang motong rambut juga pakai 5 jari. Saudara bisa bayangkan nggak? Ketika jempol aja nggak ada, itu repot saudara. Jempol ya, jangan yang lain. Jempol nggak ada, bagaimana saya bisa pegang apa-apa? Pasti susah. Tetapi luar biasa ketika bisa kerjasama. Dan pesan terakhir adalah, mari lakukan pelayanan, kegiatan sesuai dengan dudukan kita. Ada gembala, ada staf, di sini ada Pak Po juga, yang mesti memerankan sebagai seorang pejabat yang tentunya bisa dilihat di mana-mana perannya di dalam membimbing jemaat dan juga hadir di tengah-tengah jemaat. Kemudian juga beberapa orang yang menjadi tim inti yang saya sangat menghormati, bahwa terima kasih kalian sudah bekerja luar biasa. Ada yang sekeluarga juga memang menjadi pelayan. Saya sebut keluarga Pak Sap ini. Dan juga keluarga ini saya hormati karena memang membawa juga bibi-bibi yang dulunya bagaimana kita tahu ya, sempat mereka nggak ketemu berapa tahun dan kemudian ketemu di Depok, akhirnya ngumpul juga dan kemudian saling memberkati dan kemudian keluarga mereka bisa bertumbuh dengan pekerjaan, dengan sesuatu yang baik lah. Kita dukung dan juga teman-teman yang lain juga. Semoga kita menggiring anak-anak kita juga ikut dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Gereja ini sangat membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Nah, saudara, saya pikir itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Jadilah untuk tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa ya malam hari ini, mendoakan kegiatan kita. Kita doakan untuk yang paling dekat ini adalah Komsel umum di keluarga Pak Sinaga. Bersyukur pada minggu kemarin Bu Sinaga ulang tahun, selamat ulang tahun. Kemudian disyukuri dalam Komsel gabungan dan juga WPI ya, yang kita hadir pada hari Jumat jam 4. Nah, saya berharap kita nanti didoakan supaya tidak hujan ya, sehingga kita bisa ketemu lagi untuk memuji Tuhan, berbagi kesaksian, dan juga saling memberkati ya, supaya kita pulang juga mendapatkan damai daripada Tuhan. Selain ada latihan, ada youth yang dikumpulkan juga. Di sini ada Pak Pus, saya usulkan seperti kepada profesi juga. Rasanya tidak cukup sebulan sekali. Nah, sekarang secara hybrid aja Pak Pus, jadi ada
ada masa di mana kita membuka Zoom untuk ngobrol sama-sama, kemudian saling mendoakan, itu sangat bagus supaya itu dikembangkan lagi. Seperti kita kayak gini kan hybrid kan enak nih. Di rumah juga ada 12 akun yang muncul di sini, ada 10 lebih lah, itu luar biasa dan kita bisa kumpul sama-sama ya. Nah, kemudian juga pada hari ini saya berharap kepada anak-anak yang memiliki anak-anak youth ini supaya dikerahkan, digerakkan, saudara. Kalau orang Jawa itu dioprak-oprak begitu. Ayo, ayo, ayo. Udah jam berapa ini? Karena itu diadakan jam 5, saya pikir jam 3 mulai digerakkan. Ayo, kamu bangun untuk mandi sama-sama, ya. Maksudnya mandi supaya segera bisa pergi. Apalagi yang menggunakan Grab tentunya itunya juga agak lamaan mengoperasikannya supaya cepat. Kemudian hari Minggu juga kita masuk kepada perjamuan. Kita harapkan supaya jemaat bisa hadir semuanya. Semua orang membutuhkan kuasa Tuhan dan saya pun juga membutuhkan kuasa Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, mengolah gereja ini secara baik, dan teman-teman semuanya juga sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga yang membantu suami tentunya membutuhkan kuasa Tuhan. Kita doakan semuanya berjalan dengan baik lah ya. Puji Tuhan, itu yang akan kita doakan malam hari ini ya. Jadi Komsel, kemudian Youth, pemuda remaja, dan kemudian untuk ibadah raya dan juga sekolah minggu ya. Puji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian